Selamat datang teman-teman, selamat datang di podcast Uplift My Life today. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung di podcast ini, selamat datang, selamat bergabung. Saya Astuti Marto Sudirjo. Saya adalah seorang subconscious mind reprogrammer yang tinggal di Zurich, Switzerland. Dan dari sini saya membantu berbagai clients dari berbagai belahan dunia untuk menciptakan kehidupan yang lebih otentik. Merubah kehidupannya supaya lebih otentik lagi. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa episode kali ini saya dan guest saya akan menggunakan berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan mungkin bahasa Jawa. Mungkin. Terima kasih ya atas pengertiannya. Manfaat paling signifikan dari peran saya dalam kehidupan banyak orang adalah kesempatan untuk menyaksikan esensi jiwa klien saya muncul seiring dengan berjalannya proses transformasi mereka. Saya menyadari bahwa setiap eh, transformasi itu adalah unik, walaupun mungkin pelajarannya mirip-mirip. Titik awal, proses, kecepatan, dan juga destination akhirnya sangat unik. Saya membuat serial Love Wins ini untuk merayakan keberanian dan komitmen para freedom fighters ini untuk selalu memilih, mencintai, dan menyayangi diri mereka sepenuhnya, no matter what. This is worth a big celebration. Dan saya ingin teman-teman semua bisa mendengar cerita ini langsung dari orangnya. So, sebelum kita mulai, silahkan ambil minum, mungkin cemilan juga, atau kalau misalnya mau mendengarkan podcast episode ini sambil jalan pagi, jalan pagi atau jalan-jalan, silahkan pakai sepatunya sekarang karena kita akan segera mulai. Dan semoga percakapan ini bisa menyentuh hati nurani kalian. Tamu saya kali ini adalah Widi Dirnarti. Terima kasih sudah datang bergabung, Widi. Thank you Mbak Ade for the invitation. Menyenangkan sekali. It's an honor ya to be in this podcast. Oh my goodness. Oh, the feeling is mutual, the feeling is mutual. Widi adalah seorang burnout survivor yang merubah kehidupan dan karirnya sehingga bisa mencerminkan siapa diri dia yang sebenarnya selama dia juga masih berproses untuk mengenal lebih dalam di jati diri Hmm. yang sejati miliknya ini. Salah satu yang dia kerjakan akhir-akhir ini adalah being a coach, certified coach. Widi tinggal di Kabupaten Tangerang dan lovingly is a full-time mother to Soti. Dan Hmm. Soti itu adalah anjingnya dan Mhm. Soti punya dua anak yaitu dua kucing bernama Jackie Mhm. dan Mickey. Ya. Selamat datang Widi. Thank you Mbak Ade. So happy to be here. So, Mhm. let's kick off with this question. Kalau Mhm. misalnya Widi akan em, menerbitkan sebuah autobiografi, apakah judulnya? Oh my goodness. Hmm. The interpret detail of life and adventure addict mungkin. Oh, intriguing. Saya pasti pengen beli deh. Kalau dijual, Kalau dijual kalau yang dikasih penting. saya akan baca. Oh boleh. Oke, Amin. amin. Jika kamu adalah tumbuhan, hewan, atau bunga, kamu akan menjadi apa, Wid? Elephant. Oh, nice. Yeah, I would Hmm. be, that would be my option too. One of a couple of options. Hmm. Mhm. Lovely. Oke. Saya sudah mengenal Widi lama, tapi dalam konteks transformasi, kami Hmm. cross path tahun 2016. Mm-mm. Sudah hampir 9 tahun ya, Wid. Almost a Kita decade. mengenal dari proses transformasi ini. Mm-mm. Can you take us back to the time when you started, or when you feel like
it's time to do something through transformation. When was that and what Hmm. happened then? Oke. Jadi aku memperkenalkan diriku ke orang-orang itu sebagai transformational leadership coach karena somehow in my life I've been transformed couple of time. Dan menariknya, interestingly, apparently the transformation come always after my burnout. Jadi Nah, ini jadi blessing in multiple disguise. burnout ya. I feel like jadi aku sebenarnya kurang paham ya istilah burnout itu sampai kayaknya waktu itu aku ketemu Mbak Ade, terus Mbak Ade itu ngomong tentang burnout, terus aku kayak burnout apaan sih gitu kan. So I'm checking out dan ternyata lah ini kan yang selalu terjadi di aku setiap tahun dan di setiap bulan Juli. Karena bulan Juli itu selalu ada kenaikan kelas lah, atau pindahan sekolah, atau Hmm, kayak eh, apa kayak persiapan UN, ya. UMPT, nah ketahuan umur lah ya kalau ngomong. Iya, saya juga yang UN gitu. Iya kan? My goodness. Terus, Beda oh aku generasi kita. sebenarnya Eptanas. Ayo, oh coba. Terus itu, terus abis itu kayak dulu kan I'm part of this organization yang setiap applying higher leadership role itu selalu kayak sekitaran bulan Juli gitu. Isaac Jadi, ya? yes, Yes. that Sama, aku particular juga Isaac. organization. Oh, thank you, Mbak. Maybe it's a karmic relationship. Ayo. Ya ampun. Ya, terus jadi waktu itu aku ketemu Mbak Ade itu aku baru balik ke Indonesia dan aku baru balik ke Jakarta. Terus aku bingung gitu karena sebelumnya aku kan tinggal pindah-pindah gitu ya. Pindah-pindahnya ini ya mungkin kalau anak Isaac ini normal ya. Apparently it's not quite normal for most people. Jadi aku tuh pindah itu bisa yang kayak kayak tahun 2013 itu aku pindah 8 alamat. Jadi bukan 8 kota ya, Hmm. 8 alamat di 13 kota yang berbeda, di 3 negara, dan di 3 benua, di tiga Dalam satu region tahun. yang berbeda. Dalam 1 tahun, 2013 Wow, saja. intense. Hmm. Intens dan, tapi Mbak, itu kayak 2013 kalau if I'm looking back, itu tahun dimana full of transformation yang very, very accelerated to the point kayak, aku itu kayak hah gitu. Jadi kayak kalau aku bulan Desember 2013, looking back ke Januari 2013, I wouldn't have thought kayak my life would be revealed that way gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalau transformasi awalnya itu terjadi tahun 2011, bulan Mhm. Agustus tanggal 31 Agustus 2011. Jadi ada kejadian aku near death life experience gitu. Hmm, Kayak oke. di Isaac, dunia Isaac zaman itu cukup terkenal karena salah satu, jadi Presiden Isaac Bolivia itu meninggal waktu itu. And it happened like kita itu supposed to be sitting next to each other. Dan tapi aku kayak waktu itu skipping the death gitu karena aku telat masuk naik bisnya. Jadi Ini lagi eh, lagi traveling waktu itu. iya, jadi ada kayak international conference di Kenya. Kenya, Terus oke. aku mewakili Thailand, terus dia Elmer mewakili Bolivia. Habis itu kita janjian nih, karena kita tuh leadership partner gitu Ya, kan. Terus kita mau celebration at Mombasa Beach gitu, karena ya. Elmer itu tinggal di Bolivia, Bolivia landlocked countries, dia nggak ada beach Laut. gitu kan. Heeh. Terus dia tuh pengen ngelihat Samudra Hindia, karena kalau di Amerika Latin kan adanya Atlantik dan Pasifik, nggak Hmm. ada Hindia gitu. Jadi dia mau lihat Samudra Hindia itu kayak apa gitu kan. Ya. Terus akhirnya oke, let's do that gitu kan. Akhirnya kita janjian nanti kita sampai di Mombasa Beach kita akan celebrate kayak uh, achieving this sebelum kita balik ke negara masing-masing kayak gitu. Tapi unfortunately subuh-subuh jam 4.20 bis kita itu kecelakaan dan Hmm. yang kena tabrak itu pas bagiannya dia gitu. Terus aku itu sempat kayak jam 4 subuh itu aku sempat pindah tempat duduk juga. Jadi aku nggak kena cedera yang parah gitu. Terus jadi menariknya itu adalah pagi subuhnya hari Idul Fitri. Oke. Jadi buat aku it's quite something gitu kan karena I Ya. grew up as a Muslim gitu.
Terus waktu itu kita di tengah savana. Jadi kayak kalau nonton National Geography atau kayak Lion King yang savana, terus ada pohon-pohon, Iya. ada elephant ya kayak gitu. Aku lagi di tengah-tengah savana itu, terus duduk di atas batu-batu. I was like pondering and contemplating about life gitu ya. Kayak ya Tuhan, ini maksudnya apa gitu? Kayak aku harusnya meninggal, tapi kenapa kok aku nggak meninggal gitu Hmm. kan? Kok yang meninggal malah Elmer? Padahal Elmer ini yang full of life gitu, yang kayak punya impian, yang punya misi besar dalam hidupnya adalah Elmer. Aku sih anak biasa-biasa aja, aku kan gitu. Jadi I felt at that time I felt like I don't deserve to live gitu ya. Hmm. Kayak Kayak it was survivor guilt gitu hard. kali ya. Iya, iya survivor guilt. Apalagi sebenarnya Elmer itu ngecipin tempat duduknya buat aku. Jadi Oke. aku itu minta, aku tuh suka duduk di pojokan. Terus aku tuh bilang ke Elmer nanti kita duduk di pojokan ya, soalnya aku suka lihat-lihat jendela. Hmm. Jadi itu bener-bener kayak survivor guilt dan aku bener-bener sejak saat itu oh ya tunggu. Jadi contemplating dulu ya. Terus somehow amazingly aku itu kayak tiba-tiba mendengar kayak ada kata-kata gitu. Jadi kata-kata dari langit. Jadi aku bingung apa ini gitu kan. Mhm. Terus ini mungkin katanya orang-orang apa ini gitu. Iya. Jadi kayak dengan akhirnya aku bercakap-cakap dengan kata-kata itu. Terus Hmm. a- aku akhirnya memutuskan untuk oke aku nggak mau membohongi orang lain lagi gitu. Terus habis itu aku mikir lagi, kenapa kok yang aku pikirkan itu selalu apa kata orang lain gitu? Kenapa kok I govern my life based on what I think about how other people think about me gitu kan? Kayak aneh Iya. banget gitu. Iya. Terus habis itu kan bohong juga. Terus akhirnya aku mikir, mungkin I have to live kayak nggak bohong sama diriku sendiri gitu. Akhirnya itu I make a vow, I don't want to lie to myself again gitu. Iya. Terus pondasinya sebenarnya juga karena I feel like I'm living a borrowed life gitu. Kayak ini bukan hidupku, ini adalah hidup yang diberikan Elmer untukku gitu kan. Hmm. Rasanya it feels like that. Jadi buat aku kalau misalnya aku melakukan nggak sesuai sama hati nurani itu, kalau aku merasa ini aku agak bohong, itu kayak I'm wasting life yang like really wasting life to the point kayak yang apa ya kayak kayak gimana ya kayak seberharga itu hidup gitu loh jadi kayak don't waste it gitu kayak dan ini Ya. bukan hidupmu kayak rasanya itu kayak Ya. kayak gitu terus menariknya sejak I'm doing that sejak kecelakaan itu tiba-tiba itu aku jadi my sensitivity itu heightened gitu Right. all of the thing that I was suppressed itu jadi kerasa semua kan aku bingung kan ini apa gitu yang aku biasanya bahkan nggak kerasa lapar nggak kerasa haus nggak kerasa kayak go to the loo gitu aja nggak gitu tiba-tiba kayak kerasa semua gitu Jadi kayak aku sampai hidup bingung lagi ya, Wid. iya kayak aku tapi bingung mbak Akhirnya saya kayak hidup, kayak tapi ngapain ini aneh. ini apa ini apa ini aku nggak ngerti terus alhamdulillahnya waktu itu aku balik itu kok ya ke Thailand ya aku pikir Hmm. ya Allah ini kayak blessing in disguise jadi orang Thailand itu kan sangat advance gitu dunia self healing, Ya. mindfulness, apalah-apalah itu. Terus ini grup of Isaac alumni Thailand itu tiba-tiba kayak aku Mhm. nggak minta, nggak request, nggak apa. Mereka tuh tiba-tiba bikin kayak support system yang super strong buat aku. Ya. Jadi jadwalku itu penuh sejak aku balik ke Thailand itu kayaknya selama beberapa bulan itu aku selalu dimonitor gitu sama group of alumni ini. Jadi hari Senin aku ketemu pi ini, hari Selasa pi ini, Rabu pi ini. Jadi kayak tiap hari itu ketemu orang yang berbeda untuk tujuan yang beda-beda. Jadi ada yang Ya. aku ketemu coach, aku ketemu yang untuk konseling, ada yang untuk yoga, ada yang untuk meditasi, ada yang untuk healing terapi, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak karena aku saking sepanengnya kayak sumpeknya itu nggak tahu harus ngapain aku ya udah Ya. terserah lakukan apapun yang Help mau kau me. lakukan kayak gitu Exactly. kayak gitu akhirnya Aku manut iya gitu. aku nurut aja gitu aku ngikut aja gitu terus habis itu akhirnya aku bahkan kayak untuk pertama kali yang melakukan yang namanya past life regression terapi Hmm. hipnoterapi terus apapun terapi yang aku bahkan nggak bisa ngomong namanya apa aku lakukan Ya. terus itu ya, itu mulailah aku belajar tentang mindfulness, terus gimana mengelola emosi. Habis itu aku pindah ke India kan. Nah, support sistemnya kan hilang. Terus habis itu, ya apa ini?
nggak tahu harus Gamang. ngapain. Gak mau. Terus habis itu aku semakin kayak liar, liar in a way. Aku jadi India itu kan kayak apa sih, kayak surganya spiritual gitu kan. Jadi aku aku mencoba semua agama. Iya. Aku Eksplorasi dimulai. eksplorasi Eksplorasi semua. sesuai dengan janji kepada diri sendiri kan. Iya, I'm gonna heeh, live for me. Now I'm gonna iya, explore what I want. Oke. heeh. Jadi aku melakukan itu yang kayak aku nyobain semua agama, aku ngikut Iya. study grupnya agama-agama itu kayak gitu-gitu. Nice. Terus habis itu ya oke lah gitu. Aku mengalami kayak kayak spiritual experience yang ajaib gitu ya, kayak tiba-tiba I found out my paternal line, aku punya paternal line ke India lah, terus aku tiba-tiba bisa bahasa Hindi, terus aku Hmm. yang tiba-tiba out of the blue bisa berada di tempat-tempat yang ajaib gitu, yang kayak aku nggak pernah ngefek, tapi menariknya semua tempat itu baru kerasa pentingnya untuk trajectory my life itu setelah kayak berapa tahun kemudian Mhm. gitu. In hindsight baru ngerti. Pada saat Iya, kayak mempertanyakannya gitu. clueless. Kenapa Heeh, saya ada waktu di sini? Tapi iya, tapi mempertanyakan kan gini. heeh, Kenapa ya kayak begini? Ya ngapain ya udahlah aku ke gitu. sini. Harus Heeh, dia tahu kayak gitu. iya, kayak waktu itu aku kan ke Bodhgaya ya. Oh, belum, yang salah ya, salah satunya aku ke Bodhgaya. Ya, biasa lah ya katanya kan. Jadi aku itu lagi demam-demam Eat Pray Love itu loh, Mbak. Terus Hmm. kayak ada kata-kata yang if you don't know what to do in life and you have a life quarter crisis, go to India, find yourself. Jadi itu yang aku lakukan waktu itu. Aku pergi ke 8 kota di India kayak traveling gitu by road. Terus somehow ada kota yang itu nggak ada di listku tapi aku pergi ke sana, yaitu Nalanda. Terus Nalanda ini ternyata adalah jadi waktu itu aku kata-kata yang ada di sana itu tempat Buddha pertama kali doing his sermon after the enlightenment gitu kan. Ya. Jadi habis dapat enlightenment di Bodh Gaya terus dia ke Nalanda gitu. Tapi menariknya, waktu aku kenal Landa, aku lagi jalan, aku kok gini ya, kayak, I feel like I was here before. Aneh banget, kayak ngapain. Dejavu nih, dejavu. Iya, terus dapat kayak vision-vision gitu. Terus ini apa ini? Kayak gitu. Terus habis itu, aku kayak, wah ini ngapain? Terus akhirnya aku cari tahu tempat ini apa. Ternyata itu kayak the oldest school, kayak the oldest Hmm. spiritual school in the world gitu kan. Oke, nice. Yang Wow. aku iya, dan aku baru tahu sekarang kan aku belajar pranic healing. Jadi Hmm. aku baru tahunya beberapa bulan kemarin waktu lagi baca-baca tentang kayak Buddhism, terus habis itu belajar tentang teosofi kelas kayak gitu-gitu. Somehow my pranic healing school itu related ke Nalanda itu. Jadi Iya, aku kayak oke. saya sudah ke sana, sudah Iya, diaktifasi waktu ke sana iya. beberapa tahun yang lalu. Dan itu ajaib ya kayak gitu-gitu kan. Terus aku tinggal habis dari India, aku tinggal di Afrika. Ini menarik lagi. Kayak Afrika itu kan mungkin karena itu dekat sama alam gitu ya. Jadinya aku ngerasa my energy was heavy and grounded. Tapi heavy-nya itu heavy grounded, bukan heavy yang kayak bikin sesek gitu enggak. Dan grounded-nya tuh somehow kayak jadi provoking my spiritual awareness Hmm. gitu ya. To the point aku jadi ngobrol sama animal gitu. Terus aku Nice. perasaan ya kayak yang jadi tiba-tiba kayak kan aku di sana nggak ada yang bisa bahas apa, maksud aku butuh curhat tapi nggak ada siapa-siapa yang bisa mengerti aku gitu kan, orang Indonesianya pun orang-orang Jakarta atau orang-orang Hmm. Manado nggak bisa bahasa Jawa jadi kayak nggak keluar gitu kan Ya. kata-katanya, lalu ada anjing nih lewat titik titik gitu, terus habis itu aku cerita dalam bahasa Jawa, anak ini kok dengerin, terus akhirnya aku jadi ngobrol-ngobrol sama anjing itu jadinya. Terus akhirnya aku jadi curhatnya sama si ibu anjing karena ibu-ibu gitu sudah umurnya. Terus aku merasa kayak dia cukup motherly ya gitu. Tapi aku nggak ngerti kan. Aku pikir karena ya mungkin katanya kan anjing empatinya besar jadi bisa Ya. gini-gini. Tapi kan aku dapat nggak tahu ya. Aku dapat kayak di dia seperti kayak dia ngomong aku sesuatu gitu kan. Terus habis itu aku ceritalah sama eh, yang serumah landlordnya itu. Terus aku Mhm. cerita, terus aku bilang anak ini namanya Casey. Casey ini tuh ya kayak gini 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 gitu. Terus habis itu si landlordku itu cerita kehidupannya Casey terus, loh, Kok aku jadi tahu sih? kok aku tahu ini apa? Kayak aku juga tahu tapi aku dikasih tahu Casey. Terus aku bingung apa yang terjadi sama diriku.
Tapi waktu itu semua hal-hal spiritual things itu terjadi ketika aku juga ada kerjaan. Jadi somehow Hmm. aku kayak ya udahlah ini pemanis hidup aja. Kayak Ya, yang ya, aku tetap grounded, aku tetap normal, I'm on my path, kayak achieving my KPI at work kayak gitu ya, kan. ya. Terus aku pulang balik ke Indonesia. Tiba-tiba that sense hilang. Hmm. Nggak, Aneh, nggak nyala, nggak nyala nggak deh. nyala lagi Oh gitu. ya. Karena kayak terlalu bising gitu kan di Jakarta Hmm. gitu kan, bising Ya. banget. Aku inget ya sempat nyala waktu aku ke Baduy. Kayak Hmm. waktu ke Baduy. Terus atau ke tempat-tempat yang nggak asik gitu. Jadi aku pikir terus ini aku kayak loh kok ternyata ini bisa jadi gift or curse gitu kan. Nah waktu itu terus habis itu aku ketemu nggak tahu ya karena waktu itu lagi di to the point itu jadi curse. Akhirnya aku burn out kok muncul lagi. Hmm. Terus kayak aku tuh eh, menariknya aku kan kayak kan waktu itu aku memutuskan untuk belajar coaching karena buat aku coaching itu yang paling sounds more normal kayak paling Ya, normal di antara semua modality ya, ya, ya. untuk supporting others gitu kan. Terus akhirnya aku belajar coaching, tapi waktu belajar coaching itu kayak ada ini, aku tuh happen to get clients yang somehow resonate with me. Terus Ya. aku emotionally triggered kan. Ada aku Hmm. kayak semakin anak gak jelas gitu. Terus habis itu ada alumni Isaac yang ini Widi sudah mulai udah mulai nggak proper. Akhirnya aku diketemukan, dikenal-kenalkan, terus akhirnya berujung ketemu sama Mbak Ade itu kan. Nah, Dan itu aneh banget yang kayak ketemunya di kafe, terus aku yang siapa sih Mbak ini? Aku yang kayak gitu. Terus aku masih ingat, aku pun datang itu karena kafenya deket-deket sama kosku. Kalau misalnya gak deket kos itu aku mungkin gak datang, Mbak. hmm. Terus habis itu ngobrol sama Mbak Ade kan, terus loh, loh ternyata Mbak-mbak corporate bisa jadi healer. Gitu. Terus habis itu aku mendengarkan, ini this person looks normal, this person sounds normal. Oh, maybe I should try yang something-something kayak gini. Terus akhirnya kita mulailah apa? Aku nyobain waktu itu kan Mbak Ade kayak baru baru mulai juga gitu kan. Terus aku mau dong jadi ini guinea pig. Yes. Terus aku nyoba. Terus aku yang aku ingat kita apa? Aku disuruh tidur terus pakai selimut warna merah di ruangan. Terus dibau-bauin apa ya aromaterapi gitu mungkin. Terus gak tahu aku diapain. Tapi Hipnosis waktu dulu oh itu hipnoterapi waktu itu. dihipnosis. Yes. Oh ya. Tapi habis itu ringan gitu kan. Wow, ngefek. Terus aku dikasih PR. Nah, yang kalau PR ini udah mulailah aku kayak gitu. Terus disuruh disuruh dengerin 21. Jadi dalam 21 hari aku dengerin rekaman I don't know, it was like a affirmation or like meditation recording gitu ya. Selama 21 hari gitu sudah dengerin itu. Lalu the perfectionist in me muncul. Kayak aku kan harus perfect gitu kan. Kalau skip itu oh gagal gitu kan. Terus nah waktu itulah terus aku merasa gagal karena nggak melakukan dua puluh Benar. satunya full. Hmm. Terus akhirnya aku yang ya gimana ini. Terus aku itu ternyata ya baru taunya sekarang sih setelah aku melakukan pemulihan gitu ya. Ternyata aku itu punya shame di kayak aku jadi aku merasa nggak layak kalau misalnya aku nggak perfect gitu. Perfect. Hmm. Dan itu ternyata yang something yang always lead me to the burnout. Jadi Nah, ternyata ternyata. burnoutku itu karena aku terlalu ngeforsir diriku being perfect sampai akhirnya aku burn out. Ya. Dan ternyata setelah aku aku akhirnya jadi puncaknya itu kayak kan kuliahku tuh diver terus sampai aku hampir DO gitu kan. Ternyata aku apa ini aku harus kayak aku butuh tes buat justifikasi aku layak diver Hmm. gitu. Akhirnya Ya. aku konseling apalah-apalah terus aku tes ADHD dan ternyata aku adalah berkebutuhan khusus jadi aku ternyata Ah, ADHD. So yes. jadi itu kayak yang wah it's reveal everything gitu Mbak. Jadi kayak yang apa dari aku kecil itu aku selalu merasa kayak defect gitu kayak something is not right with me tapi aku nggak ngerti dan aku itu selalu berusaha conform with everything around me agar aku itu perasaan rasa diterima itu ada jadi Mm-mm. kayak
Kayak biar Eh, merasa lebih aman kali ya. Benar, Hmm. merasa aman. Jadi aku selalu merasa insecure, terus kayak not valued, terus aku merasa shame karena nggak nggak perfect gitu tadi. Mhm. Jadi aku mikir ya mesti aja aku burn out. Kayak misalnya karena kan jadi ternyata itu otakku secara kognitif atau kayak academically itu bisa unggul gitu ya. Tapi Mhm. emotionally memang lambat. Jadi Mhm. jadi jadi kayak socially kayak social social cues itu aku tuh kurang 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 bisa gitu jadi aku mikir pantesan ya SMP aku masih suka main Barbie jadi aku tertekan aku ingat aku waktu SMP tuh tertekan banget Mbak soalnya teman-temanku mainannya udah pacaran nah aku itu masih suka main bongkar pasang masih suka Hmm. aku tuh suka kayak pergi kayak jadi waktu aku SMP itu tuh aku masih suka pergi ke sekolah SD terus beli 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 mainan Mhm. jadi, Mhm. tapi itu aku malu, tapi aku suka, aku butuh, Ya, dan aku nggak suka pacaran, aku sukanya main main yang itu. main bongkar pasang, kayak gitu. Terus kayak, jadi itu kayak pertemananku itu either sama nenek-nenek atau sama bocil-bocil gitu. Jadi Ya. yang seumuran nggak ada gitu. Ya kayak gitulah hidupku dulu. ADHD di kehidupan Widi munculnya bentuknya seperti apa, Wid? Bisa cerita sedikit nggak symptomsnya? Ya, symptomsnya itu ini aku jadi kayak misalnya aku diam gitu ya, aku tuh bisa tahu semuanya gitu. Jadi kayak misalnya aku di dalam satu ruangan gitu ya, aku bisa tahu apa yang terjadi di pojok sana, di pojok sana. Itu semuanya kayak Kedeteksi. everything itu kedeteksi gitu. Good things-nya itu membantuku jadi facilitator. Karena Ya, kita kalau jadi facilitator kan butuh tahu nih, kayak peserta yang sebelah sana ngapain, peserta sini ya, ngapain. Jadi ya, itu activated gitu. ya. Terus nah, bagusnya jadi coach itu karena kalau coaching itu kan kita harus eh, being present sama sama klien gitu kan. Jadinya aku itu kalau jadi coach, aku itu bisa hyper fokus gitu. Bisa Hmm. aku menggunakan hyper fokusnya buat listening to my client, observing apa yang terjadi sama kliennya gitu. Mhm. Nah, kalau bagusnya jadi facilitator, itu aku all of those hypersensitivity senses itu bisa aku activated buat buat menambah eh, proses facilitation workshop atau training kayak gitu. Oke. Terus aku itu karena karena nggak tahu ya ADHD-nya, jadi eh, kayak nggak tertreated dengan baik gitu. Mhm. Akhirnya aku itu jadi kayak anak yang gampang bosan gitu. Hmm. Jadi misalnya aku kalau hobiku tuh banyak, nggak ada yang selesai, tapi nggak ada Oke, yang oke. selesai. Ya. Kayak gitu, oh suka ini, suka itu, suka ini. Dan kalau begitu aku suka sesuatu, itu tuh aku bisa sampai riset untuk itu tuh sampai mendalam sekali, sampai hal yang aku nggak butuh tahu itu jadi tahu, sampai teman-temanku tuh yang kayak, kok kamu bisa tahu, misalnya ada sejarah, kok kamu bisa tahu pangeran ini dulu menikah dan selingkuh sama pangeran ini dari kerajaan ini. Terus aku pikir, itu bukannya ada di buku pelajaran ya terus enggak ada Widi gitu tapi kayaknya aku baca itu di ensiklopedia apa Hmm. jadi aku bisa go extra mile buat Ya, buat sesuatu yang makes me menarik. interested Ya, dan aku itu otakku itu bekerjanya dengan apa yang aku punya ketertarikan ya. jadi kalau aku nggak ada emotional connection sama that topic itu tuh aku bisa kayak zombie gitu scrolling up ngerjain tugas tuh kayak scrolling up scrolling down kayak Dan gitu. itu makan tenaga lebih banyak kan sebenarnya. Benar, Ya. Scrolling itu makan tenaga lebih banyak dari yang kita kira. benar. Jadi Bosen itu, bosen eh, dan tidak tidak apa sih ya jadi kalau bosen atau enggak tertantang tuh sebenarnya energinya eh, sangat lebih banyak benar. daripada Jadi, melakukan tantangan itu gitu. mm, jadi eh, kayak contohnya ini ya, kayak kemarin aja temanku tuh bilang kan kita bikin kayak apa ya, kayak year reflection gitu kan. Terus aku sharing sama dia, ini temanku sesama pranik healer gitu. Terus aku sharing selama setahun kemarin aku baca buku apa aja, terus aku belajar apa aja gitu kan, ngikut workshop atau kursus apa aja gitu. Terus habis itu ternyata tuh banyak banget dan aku juga lihat banyak banget ya, kok bisa ya gitu. Terus terus temanku tuh bilang gini,
I'm impressed. How could it humanly possible gitu katanya dia. Terus aku mikir, oh, I have ADHD brain. Maybe that's why I could do all of this thing. Bisa absorb banyak kalau saya Bisa, terperhati. itu kayak yang banyak banget, Mbak. Jadi tahun lalu itu ya, aku tuh ngambil sertifikasi pranic healing. Terus aku masih menjalani coaching dan kalau kalau jadi coach ICF itu kan kita harus kayak ada coaching continuing education kayak gitu kan Mhm. ada. Jadi aku melakukan itu. Jadi aku ikut workshop-workshopnya ICF. Aku jadi chairpersonnya International Coaching Week di Indonesia yang itu handle banyak banyak orang dan aku masih eksekutif MBA juga. Terus aku belajar bahasa Spanyol, aku belajar bahasa Jepang karena aku ikut karate, jadi aku Ya. karate juga. Terus karatenya itu aku juga belajar filosofinya karate, terus how to put karate, project management, apalah kayak gitu-gitu. Terus aku belajar social entrepreneurship, di apa kayak ada online course tentang social entrepreneurship, terus entrepreneurship, terus belajar finance. Terus habis itu aku masih eksekutif MBA juga. Dan pranic healingnya itu aja aku ada 3 program yang aku ikut dalam Hmm. bersamaan kayak gitu ya. Dan itu semuanya terjadi dan ya semuanya terjadi. Aku stres sih, tapi tapi ya jalan-jalan aja. Jadi aku kayak ini apa-apaan. Jadi sebelum aku tahu aku ADHD, hidupku sudah kayak gitu dari aku kecil. Kayak waktu kecil aja, anak-anak lain itu ikut ekstrakurikuler di sekolah itu cuma 1 gitu kan. Aku itu ikut 3 gitu di sekolah, terus habis itu di rumah ikut les-les apa gitu. Terus Hmm. masih ikut main-main apa gitu. Mhm, mhm. Ya, waktu SMA aja anak-anak lain itu kayak ikut eskul 1 kan kita ada peraturan bahkan maksimal eskul itu 2 gitu tapi Iya aku ikut benar-benar. kayaknya 5 gitu aku ikut 5 eskul terus aku akselerasi juga gak ngerti. Pokoknya saya bisa. Jadi sebenarnya coming back to your beginning in terms of the vow, hmm this was the life you borrowed from Elmer hmm is a powerful is a powerful starting point untuk hmm come back home to you hmm with your hmm unique wiring of your hmm brain. iya kayak gitu jadi kayak yang kalau dulu aku ikut-ikut semua hal itu karena kan it comes from stress out atau the feeling of Hmm. nggak layak itu tadi ya shame gitu. Terus habis itu sejak yang kejadian sama Elmer itu lebih ke arah kayak gimana aku mengutilize my life itu for the good for the humanity gitu. Mhm, Kayak sesuai yang Elmer waktu itu pengen gitu kan. mhm, Terus terus sejak aku melakukan healing yang energy work yang lain-lainnya itu jadi lebih ke arah akhirnya ya lebih termodulasi gitu. mhm, Tapi setelah aku diagnosa ADHD itu, aku itu jadi lebih ke arah, oh ternyata aku normal, aku baik-baik saja gitu. Karena yang bikin orang bilang aku aneh itu sebenarnya my ADHD trait gitu. Jadi mhm. kalau misalnya aku nggak punya ADHD trait ini, aku orang baik-baik saja, aku orang normal gitu kan. Hmm. Terus, so what's the meaning on this gitu kan? Terus ada, aku kan ikut Bible study gitu. Ini menarik juga. Jadi ini juga the way of ADHD brain thinking ya. Karena aku pengen tahu tentang Islam. Karena kan aku terlahir di keluarga Islam, terus kayak apa namanya komunitas Islam, tapi aku nggak ngerti Islam itu apa. Aku Mhm. belajar, aku kesel. Terus akhirnya, tapi aku reseptif sama Bible. Akhirnya aku belajar Bible untuk mengerti Al-Quran. Kayak Yeah, gitu. Kalau it's orang, okay. You just have ya, to go where you need to ya, learn things. It doesn't matter. ya kayak gitu. Terus di Bible itu ada bilang jadilah kamu berkat untuk orang lain gitu kan. Jadi yang kupahami waktu itu dari pastornya dia ngajari kalau kita memproses hidup kita itu seperti apa, itu tuh sebenarnya bukan buat kita, tapi ada orang lain yang akan menerima atau mendapatkan berkatnya gitu. Okay. Terus itu kata-katanya kan kayak biasa aja gitu ya. Tapi setelah aku renungkan, aku tuh jadi mikir kayak, iya ya, bahkan ADHD ku kedifekanku ini defekanku Defect quote kayak unquote. defek quote unquote defect ini itu ternyata kalau aku proses
itu ternyata dibutuhkan di society gitu kan. Karena jadi I happen to learn about system thinking juga gitu kan di MIT. Dan alhamdulillahnya profesorku di MIT ini juga orangnya spiritual gitu. Jadi dia Hmm. kayak baik-baik saja mendengarkan ceritaku, mendengarkan animal, atau kayak gitu-gitu. Terus ada profesor yang lain, dia tuh biologis gitu. Jadi kita tuh belajar tentang sistem itu dari, oh kita ini part of this ecosystem gitu. Jadi sebenarnya kayak mesin gitu. Kalau kita, aku sih melihat diriku kayak skrup kecil gitu aja sih, bukan Hmm. yang mesin-mesin besar. Jadi aku cuma part of the skrup kecil yang kecil itu. Kalau misalnya skrup ini nggak jalan, kan semua sistem nggak berjalan gitu kan. Jadi kalau misalnya aku memproses diriku, kalau aku melakukan self healing atau doing whatever inner work I need to do, sebenarnya aku sebagai skrup ini bisa membantu the whole ecosystem. Jadi aku sekarang lebih ke tahun ini lebih ke fokus untuk doing processing all of my inner wounds, terus yang kayak all of the things gitu dari berbagai macam modality yang energetically aku dipanggil. Ya, jadi nunggu dipanggil aja kan, nggak usah Ya, nyari, nunggu dipanggil. Hati langsung itu yang itu wait, oke deh gitu, oke, nggak ya usah baiklah. dari sini aja tunggu aja, ntar bergetar-getar dia. Kayak gitu. Hmm. Tentunya Widi sudah merasakan berbagai modality conscious, subconscious, unconscious Hmm. reprogramming kan, dan Hmm. melewati berbagai proses transformasinya juga dalam durasi waktu yang lama kan, bertahun-tahun. Hmm. So what is the most important highlights for you in regards to your transformation journey? If you have one or two. Hmm. Everything happen for reason. Okay. Bahkan kayak di mana kita lahir, siapa orang tua kita, eh, terus kapan waktunya kita lahir, itu semua ada alasannya. Jadi kayak aku bahkan to the point aku percaya bahwa aku yang memilih itu gitu. Mhm. Jadi sebelum I descend to this earth, itu aku pilih gitu. Aku yang minta aku mau jadi orang Indonesia. Aku yang minta aku mau terlahir di label Islam. Aku yang minta bahwa aku mau orang tua yang satunya Muhammadiyah, yang satunya NU, tapi di keluarga yang multi multi Islam macam-macam ada. Aku yang minta juga lahir sebagai orang Malang di situasi negara yang sedang kayak apa kayak gitu. Jadi for all of those things yang sebelum this transformation healing journey happen itu sesuatu yang aku resent gitu ya. Kayak kenapa aku Hmm. kulitku harus coklat? Hmm. Why I have to be born as a brown woman, second Ya, class citizen ini? ya, Kayak gitu-gitu terus kayak di negara yang paspornya nggak kuat ini yang kayak gitu-gitu terus di keluarga yang konservatif sekali kayak apapun yang kulakukan salah gitu kan ya. tapi sekarang aku pikir it was actually I'm the one who asked for it gitu jadi kayak terus ada sesuatu di situ jadi it's so interesting that the moment I accept this is I'm the one who asked for it itu aku jadi ada kayak berusaha so called quote unquote mengingat-ingat tapi kayak bukan nginget tapi lebih ke kayak mengkontemplasi gitu kan Mhm. mengkontemplasi apa maknanya terlahir sebagai ini dan misi hidup apa yang sebenarnya tuh aku punya sebagai tubuh fisik atau sebagai manusia bernama Widi Dinarti ini gitu apa sebenarnya tujuanku jadi akhirnya sekarang lebih ke arah itu sih lebih eh menguak itu sambil menikmati lucu-lucunya hidup sebagai manusia ini That's always karena lucu important. sekali Iya, karena lucu it's always sekali humor is very important to ya live ya. kayak Dan tiba-tiba oh terima kasih kalian masih menyimak percakapan kami kali ini. Dan sebelum kita lanjutkan, silahkan beri thumbs up untuk episode kali ini dan juga subscribe di podcast Uplift My Life Today sekarang juga. What was the most important wound that you had to heal, that you healed in this process so far? Allah tapi apa Okay, ya give us a couple. mungkin yang pertama itu something related with patriarchy ya jadi father's wound
Dan Oke, itu yang bikin aku datang ke Mbak Ade tahun 2020. betul, betul. Iya kan? Jadi waktu itu kan aku kan sama Mbak Adi 2016. Terus habis itu aku merasa, oh aku nggak ngerjain PR. Aku nggak berani ketemu Mbak Adi. Aku dikontak sama Mbak Adi, aku pura-pura nggak tahu karena aku nggak ngerjain PR. Gitu. It's part of the transformation, Wid. It's Ya, okay. terus habis itu apa temanku kan ngomong aku kan temanku healing sama Mbak Ade kan. Terus aku dalam hati aku dulu juga healing sama Mbak Ade tapi aku belum ngerjain PR-nya. Aku takut ketemu Mbak Ade. Aku malu ketemu Mbak Ade. Terus terus gimana ini? Tapi aku nggak tahu sama siapa aku bisa ngomong ini karena aku so clueless. Jadi 2020 itu bapakku kan meninggal. Ya, ya. Meninggalnya itu menariknya. Oh, ini juga something interesting energetically gitu ya. Kayak 10 hari setelah aku ulang tahun. Jadi Hmm, ulang tahun yang ke-33. ya. Terus setelah itu eh, aku tuh bingung. Aku ini sudah ngambil apa sih kayak preference leave gitu kan. Jadi pikirku kalau sudah ngambil cuti duka cita 1 minggu ya 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 sudah nggak duka cita lagi gitu. Terus habis ini ajaib pemikirannya. Terus habis itu aku pikir kok aku masih ngerasa aneh. Terus akhirnya dan itu aku kayak zombie banget yang kayak Hmm. tiba-tiba zombie yang aneh gitu. Nggak tahu makna hidup ini mau apa. Terus yang kayak aku kerja itu tiba-tiba nangis. Kayak air mata keluar sendiri gitu kayak nggak ngapa-ngapain padahal ya ngetik terus tiba-tiba nangis kenapa aku nangis kayak gitu Hmm. terus sampai akhirnya kayaknya itu akhir tahun 2020 kayak sekitar Desember akhir atau Januari awal sekitar aku inget itu soalnya aku lagi ngerjain audit kantor jadi Oh, kan sekitar bulan-bulan itu ya terus aku ceritakan ke temanku kan dia tanya kan Widi kamu how are you gitu terus aku bilang itu aku sudah mulai bilang gini I know I'm not okay, but I don't know what makes me feel not okay hmm. gitu kan. Terus temanku bilang, oh that's a good thing gitu. Coba kamu ngobrol sama Mbak Ade deh. Tapi aku ngobrol apa? Topiknya aja aku nggak ngerti. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah itu kamu bilang aja ke Mbak Ade gitu. Kayak I'm not okay, but I don't know what makes me feel not okay Hmm. gitu. Emang itu bisa ya jadiin topik aku gitu. Bisa, oh bisa Terus, banget. oh ternyata bisa. Terus Transformasi bisa mulai dari mana aja. iya. Terus aku ke inilah memberanikan diri dengan oh my God, aku sudah kayak mules, terus keringetan. Itu akhirnya aku ngetik Mbak Ade yang 30 menit call, yang akhirnya berujung kita kayaknya 2 jam ya teleponan. Terus aku nangis, nangis yang beneran untuk pertama kalinya setelah 3 bulan. Terus akhirnya aku baru tahu, oh ternyata yang aku alami ini berduka cita. Dan ternyata duka cita itu nggak 1 minggu saja, sesuai dengan cuti duka cita. Gitu. Nggak sesuai dengan jatah cuti. Iya, itu. Terus habis itu aku akhirnya eh, sesi sama Mbak Ade itu kan, kayak aku lupa banyak lah, kayak sebulan sekali, 2 minggu sekali atau apa gitu. Ya, it was quite Terus regular, yes. Ya. ya kayak gitu sampai akhirnya ada PR yang aku nggak bisa ngerjain. Dan itu PR-nya adalah Mbak Ade nyuruh aku kayak taruh foto ayahmu di headboard sebelah kanan waktu tidur, Aku tidur. terus sama nulis giving Ya. letter. Terus aku lihat gambarnya bapakku aja mules. Kenapa aku disuruh naruh fotonya di kamar? Itu aku nggak bisa tidur dong. Aku kayak gitu. Terus aku mencoba tapi aku jadi nggak bisa tidur. Akhirnya aku dipindah kamar. Jadi bener itu fotonya ada di kamar di situ, tapi aku tidurnya nggak di kamar di tempat lain. Kayak gitu. Terus aku nggak bisa ngerjain PR itu. Ya seperti biasa aku nggak berani ngobrol sama Mbak Ade lagi karena aku belum ngerjain PR. Terus Widih ini unik nih dia. Biasanya klien yang lain kalau nggak bisa bikin PR ngaku. Terus gimana ya Mbak? Oh ya bisa dibantu dia diem aja. Jadi aku nggak tahu hilang dia nggak bisa cek PR. dan hilang nggak mau Hilang dia dikontak kabur. hilang. Terus akhirnya aku nggak berani tapi aku tahu I need energy work kayak gitu kan akhirnya itulah akhirnya aku pergi ke pranic healing itu karena terus mungkin ini bisa udah ini kayak last last call aku nggak tahu dan karena aku tahu kayak kayak last
last resortku kan Mbak Ade, terus jadi gak bisa, terus jadi pranic healing ini kayak the last of the last, ini kayak gak boleh gagal kayak gitu. Akhirnya aku belajar pranic healing itu 2022, dan itu somehow help me juga untuk kayak, oh, this is a gift, yang kayak ninu-ninu yang ngobrol sama hewan dan lain-lain itu ternyata bisa bisa diarahkan dengan baik Bisa. itu. Terus habis itu somehow sampai akhirnya aku belajar Bible study itu, dan aku ikut grup namanya itu Restoring Your Heart gitu, ada komunitas yang pemulihan. Dan jadi aku itu baru bisa ngerjain PR-nya Mbak Ade itu 2024. 2024 awal-awal kayak kuarter 1 gitu. Tiba-tiba Ya. aku lancar-lancar aja bikin letter. Terus udah. Jadi kan kuarter 1 2024 tuh aku ngerjain PR. Terus kayak, wow, aku bisa ngerjain PR-nya Mbak Ade gitu. Dan menariknya itu kayak eh, tiba-tiba kayak itu nggak semua, nggak tahu ya, happen kayak naturally gitu. Tiba-tiba itu ada fotonya bapakku itu sudah ada di depan laptop. Jadi kayak laptopku kan buka, terus kayak aku taruh di pojokan monitornya gitu. Ya. Dan itu nggak sengaja, kayak yang karena aku lagi beres-beres terus ya udah ditaruh yang kayak Hmm, biasa gitu loh. nggak sadar Terus naruh ke situ. nggak sadar naruh ke situ. Terus habis itu aku kayak apa namanya? Kayaknya tuh udah 2 minggu setengahnya, dan mungkin itu efek Ramadan juga ya. Terus ada healing powernya besar juga pas Ramadan. Aku tiba-tiba ngeliat loh, kok ada fotonya bapak di sini, dan ini sudah lama loh ada di sini. Aku sampai nggak sadar gitu. Mm-mm. Terus abis itu aku yang, oh menarik, dan aku akhirnya memandang foto bapakku kan. Ternyata aku happy. Terus aku mikir, oh jadi ini ya rasanya orang-orang naruh foto keluarga di meja kantor. Karena buat aku, kalau aku naruh foto keluarga di meja kantor, oh my goodness, itu Stres. adalah tekanan yang berlebihan, kayak lebih stres daripada ketemu sama CEO kantor. Makanya itu sih yang kayak healing family wound atau Ya, healing father's wound ya awalnya itu. Father's Moon ya. Terus menariknya, bulan Agustus tiba-tiba aku dipertemukan lagi dengan Mbak Ade physically di nikahannya temen. Aku kayak, ya Allah, alhamdulillah aku sudah berpulih dan bisa kerjakan PR-ku sebelum aku ketemu Mbak Ade. Aku setia Mbak Ade ke Indonesia, ke oh dear, dia ada di Indonesia, tapi aku nggak berani ketemu. Aku tuh gak nyadar sampai begitu menakutkannya buat kamu, Win. Saya kayak gitu. Ya, ya gitu sih Mbak. Makanya aku seneng banget. Terus waktu pas ketemu Mbak Ade di nikahan itu, aku yang aduh, 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 terus aku yang, gimana ini ngomongnya, tapi terus aku cuma mencoba merasakan sebenarnya rasa apa sih yang aku rasakan. Oh terus ternyata aku ngobrol aja, terus oh ternyata aku seneng, terus oh, ternyata Mbak Ade nggak marah. Aku nggak kerjain PR. I have no idea why you think I would get angry when you don't do homework, really. Ya lucu banget ya gitulah. It's so interesting. Thank you for sharing this. Before my follow-up question, Hmm. aku cuma mau komentar aja nih, Win. No, I think it's amazing that kamu share tentang ini semua ya, karena this proof again my point that transformation is very unique. It's very Hmm. very unique ya. Jadi there's no right or wrong. A lot of my clients ketika dikasih, there is a reason why ada homework kan biasanya, it's Mhm. it's supposed to trigger something gitu. Hmm. Jadi dan however you react to the follow up action itu adalah signals of where you are gitu. Makanya Hmm. um, in your case you decided to face it yourself, which is okay. Karena kalau pada saat aku dengarkan barusan, because you are deciding to let me just sort this out myself, you actually get other information about you, ya kan? Hmm. Jadi tiba-tiba, jadi karena because I want to be able to do this, coba saya mau nyobain pranic healing, tau-taunya bakat saya emang di situ. You see, so there's no right or wrong when it comes to transformation process. Hmm. Okay, you have Mhm. to, dan kita sebagai manusia modern kan, kalau nggak begini caranya itu berarti salah gitu. Hmm. Kalau dari saya semua itu benar. Mau kamu lewat kanan kiri belok kanan kiri dulu, itu selalu benar karena ada gunanya.
Hmm. Itu semua ada gunanya kan. Dan kamu jadi Mm-mm. mendapati, wah ternyata saya I feel at home with pranic healing gitu kan. Dan Mhm. actually this is a part of my talent also Mhm. kan. Coming back to your vow waktu di Kenya, Mhm. that I'm gonna live truthfully me. Jadi kebantu kan. Coba kalau Mhm. misalnya waktu if you had chosen another way in responding to this, mungkin juga eventually you will get there gitu. Tapi mungkin prosesnya beda lagi gitu. Jadi sebenarnya Mhm. seperti kehidupan, transformasi itu persis kayak kehidupan. Mhm. Gak ada, nggak bisa dipredik 100% dan semua itu kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya itu akan membawa kebaikan gitu. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Cuma Mhm. saya That's true. kagum aja. Ya ampun, kamu takut sama saya sampai segitunya. But thank you for letting me know. We can laugh about this gitu kan. Dan it's really sweet. Biasanya klien aku datang tuh, aduh nggak bisa, sulit untuk bikin PR. Oh, of course. So let's talk about why you make it difficult. Berarti ada sesuatu kan. And that's the Mhm. kind of things that we want. Because Mhm. what we're trying to do with transformation adalah ngeluarin hal-hal yang kita nggak sadar ke atas supaya kita bisa proses kan. Jadi Mhm. harus dipancing istilahnya. Mhm. Nah itu Mhm. PR-nya tuh mancing. Bener. Terus kata-katanya Mbak Ade tadi itu jadi eh, kayak mengingatkanku atau kayak rekindle juga dan kayak reignite apa yang membuatku seperti itu. Jadi waktu aku kecil, aku itu memang ya karena ADHD-ku itu somehow bikin aku curious gitu kan. So I Mhm. was like a super duper extremely curious kid yang nggak bisa tidur sebelum pertanyaanku dijawab. Dan itu kan ya untuk melelahkan ya untuk caregiversnya. Jadi waktu aku kecil itu kalau aku punya pertanyaan, hmm, aku tuh diajari jangan tanya, cari sendiri jawabannya Mhm. gitu. Mungkin karena sudah capek ya, mungkin Karena kayak yang ditanya juga udah nggak tahu lagi capek. jawabannya. Iya. Jadi aku tuh kayak kalau misalnya buntu terus nggak ngerti, aku tuh disuruh. Jadi aku tuh buka kamus, buka ensiklopedia, buka cari-cari tahu, tanya. Kayak tanya orang itu aja aku baru dapat ide. Oh aku ternyata bisa tanya orang ya. Itu kayaknya kayak waktu aku sudah in my adult life gitu. Karena sebelumnya aku pasti berusaha cari Ya, di ya, buku. Untungnya teenage waktu aku umur teenager ada internet jadi ya ya. internet. Untungnya. Kalau nggak harus ke perpustakaan. Iya makanya. Wah, aku sampai jadi langganan perpustakaan Nah sampai iya, orang perpus kayak kamu ngapain ke sini lagi lagi. kayak gitu. Datang lagi dia. Iya, kayak belum ketemu apa yang kemarin gitu. Ya itu sih. Lovely, exactly. Hmm. See, so um, I would like to invite you and also anyone listening Hmm. dalam proses transformasi ini unik, semua tuh unik berdasarkan dengan your natural beingness gitu kan. Jadi Hmm. uh, so I'm just laughing because it's quite funny how Weedy was so scared because I was like, what? I'm not that. I have tough love but not that tough, you know. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari how your mind is wired and your natural strength, this all comes back to activating and remembering who you are, including Hmm. how your transformation process unfolds, ya kan? Jadi, ini mau saya emphasize aja buat yang mendengarkan, jangan takut, jangan jangan khawatir. Proses tuh semua unik gitu. Semua itu unik. Saya sama sahabat juga kalau kita lagi transformasi pun kita mirip pelajarannya pun prosesnya beda karena kitanya beda juga Hmm. kan sebagai individu. Jadi kita sharing karena she understands very well what I'm going through karena dia bisa ngerti karena dia juga berproses juga kan. But beyond that, it's very unique still and it's very different. Ya. Hmm. Apa impactnya terhadap Widi ketika berhasil menulis surat grievance letter for your dad and also having been able to Wow. actually have your dad's photo with you? Wow. Hmm. Itu membuka another journey of transformation. There you Jadi, go. wah, itu. Jadi Father's Wound selesai. Kemudian tiba-tiba semua hal yang terkait sama relationship, terus patriarki atau society tinggi, tiba-tiba itu berproses gitu, Mbak. Mhm. Jadi tiba-tiba ini menarik sekali yang aku sampai nggak kepikir.
Jadi bulan September dan itu kan terjadinya cepet banget ya. Ya. Kayak eh aku kayak healing yang maksudnya udah grievingnya udah ya berproses besar itu kan eh, awal 2024 jadi sekitar quarter one gitu kan. Terus habis itu eh jadi selama itu aku juga melakukan banyak teknik-teknik advance-nya pranic healing juga gitu. Ya. Terus mungkin karena teknik advance ini yang akhirnya tiba-tiba berprosesnya tuh yang langsung bu cepet tapi beautiful. Yang itu the level aku nggak bisa imagine gitu Mbak. Mhm. Jadi kayak bulan September aku tuh tiba-tiba dapat kesempatan ketemu sama Pope Francis. Oh, waktu ke And I Indonesia. was in the same room. Iya, sama Oke. Pope Francis. Itu Oke. yang kayak buat aku it was my the Ketrigger. peak of healing kayak transformation healingku itu yang wah itu kayak oh my goodness kayak yang wow itu What he my represent. God. Yes, Hmm? it's quite it. What he represent also Ya, quite ini dan kan, aku quite. bisa satu ruangan dan itu kayak jaraknya cuma 20 meter dan dia sebenarnya sih bapaknya ada sempat lewat di depanku persis ya 1 meter 2 meter sebenarnya aku bisa aja kayak minta blessing atau apa tapi aku kicep aku starstruck gitu nggak bisa bergerak jadi waktu pas akhirnya aku nggak bisa bergerak terus akhirnya waktu aku duduk jadi sekitar 20 meteran orang apa Bapak Paus sudah duduk gitu ya di mimbar gitu sambil nunggu waktunya pidato atau apa gitu. Aku berdoa kayak ya Allah kiranya ada divine energy yang engkau salurkan ke Bapak Paus bila memungkinkan boleh di-sharekan ke untuk aku healing untuk aku healing relationship with my family, my society, and romantic relationship gitu kan. Terus habis itu aku meditasi. Wah, itu tiba-tiba semua cakraku aktif gitu ya. Yang kayak cakra jantung aktif, cakra mahkota aktif, kemudian kayak di eh, permukaan tangan sama kaki itu kayak yang kayak ada kena aliran energi deras ya kayak bung 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 gitu. Terus saya oh my God kayak yang besar banget kayak yang oh my goodness itu kayak oh itu epic banget. Setelah itu tiba-tiba semuanya nggak ada yang kurang, semuanya berproses. Tiba-tiba itu kayak literally dalam hitungan hari tep 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 itu semuanya aku semua orang-orang yang related sama everything related with my wound, with my family, society, sama relationship, romantic relationship itu semuanya kita ketemu. Kayak maksudnya ketemu either in physically atau yang kayak di ya kayak via online atau apa kayak gitu. Aku tiba-tiba kayak di didatang kayak aku dapat undangan buat datang ke acara-acara yang kalau misalnya aku belum healing itu kayak very very triggering my Yeah, emotion. very difficult to Pikir get. kayak Yeah, gitu. yeah. Terus ketemu sama orang-orang dan yang orang-orang yang aku dulu bitter banget terus terus tiba-tiba kita bisa kayak Biasa family aja. kayak yang biasa aja Yeah. gitu. Wow, itu kayak yang oh just so beautiful. Itu sih yang It amazing changed the banget. quality of your life. It changed the Mm-mm. how you connect with the world. It changed the way you show up for people juga kan. So it Mm-mm. neutralizes so many things. Dan apa namanya? And that's the point. It's Mm. about being neutral to everything Mm. at the end of Mm-mm. the day kan. That's Mm-mm. so you can love freely and intensely. Mm-mm. Ini cerita ketemu Paus ini menarik nih Wit karena for some reason kalau aku itu ke selalu ada kayak ada ketarik ke Tibet ke arah Tibet sih dari kecil. Mm. Oke, jadi so many people banyak encounter di mana kalau kalau ketemu sama Tibetan monks atau people yang jualan di Zurich kan ada toko tuh yang dia semuanya barang-barang Tibet gitu. Begitu aku Mm-mm. masuk langsung dia langsung wah dia langsung dibawa ke dalam udah nggak ada. Padahal belum pernah ke situ sudah dianggap you are one of us gitu loh. Dan apa namanya and it's not something that it's just in my system somehow kan. Nah, Mm-mm. kejadian aku waktu itu juga gitu reaksinya adalah dari lama lagi di Zurich. Terus Mm. biasa kan itu kalau misalnya dari lama datang tuh eh, susah dapet tiket cepet banget habisnya dan dia Mm-mm. kalau datang tuh selalu di stadium yang belasan ribu orang gitu loh Mm-mm. datangnya Mm-mm.
for some reason that year, temen ada yang punya tiket gitu. Gue bilang, Mm-mm. Adi, gue ada lebihnya mau ikut nggak? Wah, boleh deh, boleh. Karena Mm. bagi aku tuh waktu dulu mulai transformasi aku kan ketika umur awal 20-an ya, secara consciously Mhm. I was questioning everything. Itu dua buku tuh yang paling penting buat aku waktu itu adalah Conversation with God Mm. dan bukunya Dalai Lama tentang happiness. Gitu. Jadi yang Mm. aku yang baca waktu itu dan oke, datang gitu ya. Nah, ini stadium gede kan, biasanya konser Mm-mm. Coldplay segala di situ kan. Terus udah gitu, itu belum masuk stadium, udah masuk ke bangunannya, tapi belum masuk ke ruangannya. Tiba-tiba aku nangis, temen-temen tuh sampai yang, Mm-mm. ayo oke, dan nangisnya tuh deras banget. Dan aku Mm-mm. bilang, Mm-mm. he's here. I can feel his energy. Aku Mm-mm. bilang. Dan dia Mm-mm. tuh belum keluar waktu itu. Jadi aku Mm-mm. bilang, oh my God, he's here. I can feel him. Dan dia sekecil ini kalau dari tempat kita kan di belakang banget ya. Mm-mm. Namanya juga Mm-mm. kecil dan tiba-tiba bilang he's coming into the room. I can tell terus kata mereka kata teman-teman masuk masuk aja kita dan mereka sampai setengah jam tuh nangis dan itu nangisnya tuh bukan nangis yang sedih tapi nangis yang Mm-mm. kayak soul connection sama beliau gitu yang Mm-mm. beliau oh my Mm-mm. God it really just very Mm-mm. overwhelming. Nah Mm-mm. terus pas kita mulai masuk ke stadionnya baru tuh yang nganter beliau itu baru keluar dari belakang panggung di belakang gitu terus beliau kecil jalan di belakangnya senyum gitu kan. And ya udah gitu jadi I feel like oh oke. Dan waktu itu juga sempat ada yang bilang orang yang bisa channeling gitu dia bilang it's time to come back home to Tibet dan gue tanya are you Mm-mm. Tibetan aku no I'm not, but I'm not surprised if I was. Aku bilang apa gitu. Karena orang-orang yang kenal tuh, I think it's time to come back home. It's time to come back home. Dan bagi Mm-mm. aku kalau misalnya ada pesan seperti itu kan, it's never literal. Jadi what home, which Mm-mm. plane kayak gitu. Jadi emang harus Mm-mm. Mm-mm. mungkin physically harus visit Tibet, Mm-mm. but there's other meaning gitu kan. Jadi so when I get that kind of information, I start okay let me just download this and interpret it or integrate it to the different level gitu kan. So Mm. yes, and it's very yeah, it's very healing. Terus ke toko ke toko itu saya mau beli apa gitu malah saya mau ngasih kamu aja. Wah. Terus aku bilang oh oke deh gitu kan. Terus udah gitu diajak meditasi yang punya Mm-mm. tokonya nih. I think Mm-mm. he's really if Dalai Lama is in town, he's with Dalai Lama gitu. Jadi Mm-mm. terus dia bilang, come. Dan aku tuh dikenalin toko ini tuh dari guru art teacher aku kan, yang emang Buddhis. Apa sih, Mm. he's really learning Buddhism. Mm-mm. I read it, but I don't associate myself with any specific gitu. Jadi, but I appreciate some things from there gitu. Jadi terus dia gitu diajak diajak kita meditasi bareng yuk ya udah terus aku meditasi ini waktu kalau dari lama datang duduknya di yang ini dia bilang gitu dan aku duduk Mm. di sebelah kursinya gitu dan meditasi terus dia gini ngeliat I know what you're doing for people and I would like to bless you to continue. Aku dia bilang ya udah ya Oh, it's beautiful. diterima aja doa saya didoain siapa aja mau saya terima kalau doa-doa kan gitu. So I understand this. And this is really also apa sih highlighting the vastness of the unconscious world, right? Mhm. Jadi dan Mhm. ini kan yang disentuh dengan pranic healing juga itu kan Mm-mm. maksudnya the invisible. And Mm-mm. just because you don't see it, it doesn't mean it doesn't exist. Dan Mhm. apa human is not what we think we are gitu. Jadi bagi aku Mm. pribadi sih it's all about understanding the potential of human and work through the blockages Mm-mm. that blocks the unleashing of the potential. Mhm. Ya kan? Jadi dan I think this is something that you are also committing yourself to do. Mhm. Am I Mhm. correct? Yeah. Like I just told to my best friend, I think like few days ago, I thought like nggak tahu itu kayak tiba-tiba ketulis aja gitu ya. Aku bilang em, apa ya kayak kayak kan dia tanya ya kayak kita ngobrolin kenapa sih kamu sampai segitunya doing this all of this healing work atau apa gitu kan. Terus aku bilang because I know that I want to be the humankind and planet Earth steward, and I know my capacity and I know my current status.
So that's why I need to process myself untuk melayakkan diri agar aku bisa jadi that kind of beautiful the word kayak gitu. Mhm. Gitu sih. So when you think about Elmer Hmm. and the early unexpected departure of Mhm. him from this earth and the borrowed life that you said, Hmm. I feel like my life is borrowed from Mm-mm. Elmer. What do you think about that now? Aku happy. Terus somehow I met his soul at some point. Jadi waktu itu aku di MIT kan. Terus it was so overwhelming karena kan MIT punya kayak apa ya? Brandingnya itu kan kayak gitu banget gitu kan. Jadi aku Gitu stres. banget gimana sih maksudnya? Brandingnya kan oh all of the smartest people in the world Oh, are okay, okay. here. From that perspective. All of the Okay. ya all of the word patent technology something Yeah. something coming from here. Terus kayak di kampus itu ada kayak apa di dome itu ada tuh nama-nama gitu kan. Terus ini nama-namanya siapa? Terus katanya, oh those are the people who has studied here and received Nobel Prize. And I was like, oh my God, kayak ngapain? Kayak gitu. Jadi itu waktu pas introduction week, jadi kayak lagi ospek gitu ya Mbak. Terus habis itu aku overwhelmed, like literally overwhelmed tuh overwhelmed banget yang kayak aku nggak tahu aku ngapain di sini, terus aku apa kayak apa. Terus aku melihat langit dan tiba-tiba aku merasa, oh dear, ini adalah lokasi terdekat secara fisik dengan Bolivia gitu kan. Jadi Hmm. kan kan aku di Boston, Bolivia kan satu benua gitu kan sama Amerika. Terus aku tiba-tiba I felt his presence at some point. Terus akhirnya aku mencari pohon yang paling besar di situ. Terus aku memeluk pohon itu. Terus aku bilang, Elmer, aku kembalikan kamu di sini ya. Aku kayak gitu. Jadi Itu kayak lihat yang, lihat screenmu tuh ada tangannya Elmer. ah ya, Itu tiba-tiba muncul tiba-tiba muncul. Padahal kamu nggak mencet kan, itu muncul Enggak, sendiri aku barusan pas juga kamu cerita padahal Elmer. dari aku juga mainan tangan kan, tapi itu Right. muncul-muncul sendiri. Iya, kayak gitu. Terus aku bilang, Elmer, aku kembalikan kamu di sini. Aku antarkan kamu di kampus terbaik di dunia. Thank you for bringing me here and thank you for being the divine channel for me to live this kind of life gitu. Hmm. Sebelum-sebelumnya aku sudah sering melakukan ritual-ritual kayak gitu. Jadi eh, setelah kejadian kecelakaan di Kenya itu, kalau orang-orang lain kan katanya ya, menurut kalau katanya mereka, orang lain tuh kapok, wit, gak bakal ke situ lagi kalau pernah mengalami kejadian kayak gitu. Kenapa kamu ke sana lagi? Kayak gitu. Full Jadi aku circle namanya. mm-mm. Jadi aku waktu pas ke Afrika itu emang sih kayak somehow aku suka kayak one day aku akan ke sini lagi kayak gitu-gitu loh. Tapi nggak yang kayak fully fully intention putting there gitu kan. Cuma waktu itu aku kayak ya nanti suatu hari lah balik lagi gitu. Terus waktu pas aku kerja di Afrika itu, aku kerjanya di Afrika Selatan kan. Tapi aku tuh cari-cari project, bikin-bikin Biar bikin-bikin bisa kayak project Kenya. ya bikin-bikin project biar aku bisa ke Kenya gitu. Terus akhirnya aku melakukan itu. Jadi setiap tahun waktu aku di Afrika itu aku pasti ke Kenya. Dan pertama kali aku ke Kenya, aku ngelewati tempatnya International Congressnya AIESEC gitu. Terus Hmm. aku bilang, Elmar, aku balik lagi loh ke sini kayak gitu. Terus kayak somehow it's like full circle tapi nggak full belum gitu ya. Mhm. Terus habis itu tahun tahun depannya lagi aku ke Kenya lagi. Aku melakukan itu juga kayak ke pohon atau apa. Oke, I'm doing humanity work and this is for you. I am doing also on behalf of you. Aku kan gitu. Ya sudah. Kayak Mhm. tapi terus aku inget PR-nya ke Elmer itu. Jadi eh, leadership trainingnya Elmer waktu itu tentang kita applying theory you gitu. Mhm. Nah, terus eh, di conversationnya itu kan kita ada percakapan tentang intention gitu kan. Waktu itu tuh Elmer bilang apa yang bikin dia apply buat jadi MCP Bolivia itu karena dia ingin bersumbangsi untuk negaranya karena dia lihat SDM-nya Bolivia itu nggak terlalu bagus dan dia tuh pengen meningkatkan SDM-nya Bolivia gitu kan. Terus aku bilang ke Elmer,
ya bagus ya, enak kamu jadi MCP Bolivia bisa bikin itu buat Bolivia. Aku orang Indonesia tapi jadi MCP Thailand terus kayak mana aku ini aku gitu. Terus Elmer bilang ya nggak apa-apa sekarang kamu ngerjain Thailand kan cuma setahun terus nanti kamu balik ke Indonesia gitu. Nah pas itu yang aku dikenya yang kedua mungkin aku balik ke Indonesia aku gitu. Sudah Nah terus waktunya. iya, terus waktu aku balik ke Indonesia, tiba-tiba aku ketemu alumni Isaac yang fellow untuk MIT yang belajar teori U itu. Terus Hmm. aku ceritalah ke orang itu, terus dia ngerekomendasiin aku buat fellowship itu. Jadi fully circle-nya itu kerasa waktu aku di MIT itu. Yes. Waktu aku untuk belajar tentang teori U di MIT itu fully circle-nya. Terus aku yang, wow, jadi ini. Aku yang gitu. Waktu bahkan waktu ke Nigeria, di Nigeria kan ngelewati samudra, apa ya waktu itu? Bukan Nigeria, Samudra Pasifik. No, Atlantik. I think Atlantik ya. Kayaknya Samudra Atlantik, apa kayak di Nigeria gitu kan. Ada, apa ya nggak Samudra Atlantiknya, maksudnya lihat pantai, terus pantainya itu adalah pantai yang lanjutannya ke Samudra Atlantik. Terus aku mikir, oh ini mungkin rasa maksudnya Elmer kayak gini. Dia ngelihat Samudra Hindia, kalau aku sekarang dikasih kesempatan buat lihat Samudra Atlantik kayak gitu. Ya, begitu. Lovely, lovely. Hmm. Yes, kan ini kan kalau dari segi transformasi itu is spiraling up gitu kan. It's always coming back to the same point before you move up a level and then go another round and then move up a level and jadi Hmm. that's why there is an expression of full circle. It's Mm-mm. Mm-mm. like this. Jadi kalau misalnya when you already heal this circle, then you can go up Mm-mm. into Mm-mm. the next Mm-mm. level of awareness or consciousness, Mm. ya kan? Mm-mm. So Benar. that's lovely that you Mhm. can be physically there. Yang Mhm. ada kan Ya. biasanya orang, hah, saya nggak mau ke situ lagi, jadi nggak pernah full circle. Nah, nah itu Mbak yang aku ini yang menariknya ya. Kayak tadi malam aja aku juga sharing ini ke kayak kayak kelompok support system gitu. Aku juga bilang kayak em, aku nggak ngerti kenapa gimana ya kayak the more I follow the energy Hmm. itu kayak literally I follow-nya to places yang I've never been to yang aku secara logika nggak mungkin ini anak namanya Widi Dinarti anak Malang dari Desa Guyangan ini bisa pergi ke tempat-tempat ini ya gitu sih. It's meant to be. Mm-mm. Exactly. Oke. Mhm. Eh, Kalau ada tiga kata, if you have three words, Widi, yang bisa mendeskripsikan pengalaman kamu dengan The Uplift My Life Today Healing Space, termasuk Hmm. aku di dalamnya, apa tuh? What would you choose for those three words? The word it will be elevating, transformation, sama nurturing. Oke. Mhm. Oh, so nice. Thank you. I take them all Sama-sama. in. Oh. Mbak Ade kan udah lama banget gitu kan kayak eh, being the steward buat orang-orang gitu, mendampingi, membersamai orang-orang melakukan transformation ini. Terus yang namanya energy work itu kan pasti kayak kita juga kena gitu. Kayak kita diproses juga gitu. Kayak buat Mbak Ade itu which one kayak the process itu yang benar-benar so impactful yang sampai Mbak Ade itu ya kayak di luar nalar gitu. Kayak so impactfulnya gitu prosesnya. Kalau bisa, kalau boleh cerita. Ya, bisa, bisa. Oh Eh, boleh. ini apa namanya? Susah jawabnya karena ini adalah perjalanan yang udah lama kan, sebenarnya sangat Hmm. lama. Jadi, em, waktu aku sebenarnya panggilan aku untuk jadi katalis buat orang lain itu kan dari 2005 sebenarnya kan. Hmm. Tapi baru aku jawab 2015. Nah, jadi Hmm. eh, karena pada saat itu aku merasanya sekarang bahasanya adalah harus aktivasi beberapa hal. Mhm. Kalau zaman dulu jawabannya adalah saya belum siap gitu kan. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi Hmm. sebenarnya jadi dari merasa belum siap itu berarti apa? Berarti ada beberapa kebiasaan natural natural talents yang aku punya belum nyala, ya kan? Hmm. Jadi harus dinyalain. Nah, begitu. Jadi Hmm. begitu aku mendengar ya I hear it 2005, ini sudah waktunya hijrah Hmm. meninggalkan yang sekarang untuk jadi dikasih.
transisi kan. Dia dua ribu Mm-mm. lima aku merasa mendapatkan informasi itu, aku sempat investigasi. Ah, mau jadi coach aja kali ya. Udah sempet nanya nelfon, wah udah tinggal iya aja terus aku nggak jadi, belum waktunya aku Mm-mm. bilang. Nah, Mm-mm. somehow deep down in my soul, I think I know that you're supposed to do something unique. Ya, jadi mungkin coaching is helping, but that's not Mm-mm. the thing gitu. Jadi, Mm-mm. tapi kan kosakata terbatas ya waktu itu. Jadi ya Mm-mm. yang jauh yang aku ngerti adalah belum siap, belum waktunya. Oke, 2 tahun setengah kemudian aku burn out. Mm-mm. Oke kan, jadi of course, kalau ngelihat dari burnoutnya, oh my God, there's so much guilt, anger, Mm-mm. grief, all these things. Tapi kalau sekarang melihat ke belakang, hal-hal harus ada yang diaktifasi dan harus diaktifasi secara dalam dan harus dilakukan dengan cepat gitu. Mm-mm. Karena Mm-mm. otak aku tuh kuat gitu loh. Jadi kalau Mm-mm. harus dikeluarin tuh dia, aku maksudnya dikeluarin dari Mm-mm. kepala, masukin ke hati, cari jalan yang paling cepat, burnout. Nah, melalui burnout kan berarti kan jadi connect ke badan kan. Tadinya kan aku mendapati bahwa tidak connect sama badan. Aku tuh hidup di kepala gitu. It's very Mm-mm. mental, very mental. Jadi kita connect ke dalam kan. Nah, semenjak saat itu semua jadi guided. Jadi it's not just one or the other, tapi semua tuh jadi filled with miracles. Termasuk Mm-mm. juga sebelum aku benar-benar plunge in nih ya ke 2015 ini, kamu harus ke Dubai coba. Lagi meditasi terus disuruh ke Dubai. Gimana coba? Mau ngapain gua ke Mm-mm. Dubai? You Mm-mm. have to go to Dubai, you have to go to Dubai. Sebelumnya, sebelum dapat informasi ini, setiap kali meditasi dikasih tahu your recruiting business is coming to an end. Gimana nggak freak Mm-mm. out lah ya? Maksudnya Mm-mm. kan saya taunya saya sukses, saya udah jadi self-employed kan waktu itu. So I have my own Mm-mm. company. It was really great, unusual projects of recruitment. So it's not something that I have done before. It was very Mm-mm. lucrative. I had great clients. Terus tiba-tiba dapat informasi, this will have to stop. Jadi Informasi harus, dalam tanda kutip. ya datangnya wangsit gitu. Jadi Oh, suara. oke. Dan aku tuh sampai cerita sama teman di kantor tuh di waktu Mm-mm. dulu. I think I'm gonna stop working. I'm gonna stop recruiting, and it's coming really soon. And they were looking at me like, "What? Because you're so good in this. What?" For them, everybody jadi apa? Kalau aku cerita sama teman kan mereka juga yang, "But you're very good and you love it." Yes, but I get the message. It needs to stop, Mm. gitu kan? Dan pada saat itu terus aku jadi mulai karena informasi makin banyak terus aku jadi silent meditation sering gitu. Setiap bulan aku pergi Mm-mm. 2-3 hari quiet just getting information even more. Dan memang makin jelas you have to let go this world. You are about to start something else dan we will go. Terus aku bilang aku harus taunya gimana? We will tell you. As in we is this consciousness Mm-mm. that is Mm-mm. guiding me gitu Mm-mm. kan. Jadi Mm-mm. Mm-mm. oke. Jadi sebenarnya invitationnya adalah make a decision. Are you gonna Mm. follow your soul destiny? Or are you gonna live a life of your creation? Because these are Mm-mm. two fundamental Mm-mm. destination. One is leading you to success Mm-mm. only, the other one leads you to fulfillment. But which one? Mm-mm. You have to Mm-mm. make a decision and you have to be Mm-mm. consistent. Nah, yang paling formatif banget tuh ya, yang benar-benar mengagetkan itu buat aku tahun 2014. I had this information. Terus adik mau nikah kan sama orang Amerika, terus Mm-mm. aku nyusul ke Amerika sama sahabatku yang kamu Mm-mm. hipnoterapi itu kita berangkat Oh, ke ha, Amerika. ha. Terus pas landing di Amrik, there was a very good friend of mine from Mm. Dubai. He's Mm-mm. Egyptian, namanya Islam. He happened to be in New York, and I was in New York. Dan Mm. kita tuh belum ketemu udah 7 tahun kan. So Mm-mm. dia bilang, ayo kita ketemu yuk gitu. Aku juga nggak keep up with what is the recent things happening in his life. Nggak bisa ketemu tuh. Mm-mm. Kita berusaha ketemu terus dia bilang, ntar gue telepon deh pas lu udah balik ke Mm-mm. Zurich kita catch up. Nah, terus kita ngobrol, Mm-mm. terus dia cerita, gue hampir mati loh. Pas papaku meninggal 2012, Mm-mm. dia hampir meninggal. Kecelakaan. Wow. Sampai mobilnya hancur. Mm. Dan dia tuh harus rekonstruksi kakinya beberapa kali karena bener-bener kakinya kena gitu remuk gitu. Nah, Mm. dan dia bilang 2012 papaku meninggal mendadak. I was reorienting my life terus dia juga Mm-mm. kan.
Dan mm, terus sama dia tuh uniknya, mamaku meninggal, terus bapaknya dia meninggal tahun yang sama, beda beberapa bulan. mm, Jadi mm, I think we are in the same classroom kali ya dari mm, segi mm, soul gitu. Dan dia tuh punya mm, peran penting dalam kehidupan saya, walaupun kita tuh kenalannya tuh gara-gara waktu saya mau meninggalkan executive search balik ke UBS, dia itu kandidat terakhir yang saya proses gitu waktu dulu. Jadi mm, dan pada saat melakukan proses ini, pas kita lagi proses rekrutmen, dia tuh sampai yang kayaknya gue udah kenal lu udah lama sama gue juga. mm, Padahal kita mm, tuh baru ketemu karena rekrutmen ini kan. Jadi in mm, this mm, there's a soul recognition dan we both mm, somehow have information to share with each other untuk mm, aktivasi istilahnya ya. mm, mm, Nah, terus udah gitu ngobrol kan, terus dia cerita, iya gue juga lagi mempertanyakan semua nih direction gue sekarang karena aku juga bilang gue tuh dapet informasi harus berhenti rekrutmen nih gimana, terus dia bilang wah padahal lu kan jago rekrutmen. Iya, dia juga lagi mikir kayaknya gue harus melakukan sesuatu nih, nggak bisa kerja di perusahaan. He's a very successful global executive in marketing in one of the mm, biggest banks, has a mm, global responsibility, wealth is no issue, orangnya pinter, baik segala macam. Kayak itu udah, dan dia tiba kayaknya gue harus ganti sama dong kayak gue gimana sih. Dan kita tuh there's no issue per mm, se in our lives, but if we stay it will become a big issue gitu kan jadinya. mm, Jadi dikasih kayak peringatan gitu loh sebelumnya, Wid. Biasanya kan mm, transformasi kan gitu kan. mm, mm. Udah dikasih memo tapi kitanya yang nggak mau dengerin gitu. Ya benar, hey, Exactly. Masih masih friendly awal-awal abis tapi ya kitanya yang apa bener, sih apa-apa betul betul, gitu nggak mau. ya Nah itu bener, dia dapat, aku dapat di dalam kehidupan kita yang terpisah. Dia di Dubai, saya di Zurich gitu. mm, Nggak, dan kita mm, tuh nggak kontak tiap hari juga kan, paling setahun sekali. Nah, udah gitu tuh, oke, kita ngobrol tuh akhir 2014, masuk 2015, aku tuh ini dapat itu go to Dubai, go to Dubai. Terus gue bilang, mau ngapain di Dubai? Do I have a client? Yes, I do have a client, but I don't have to go there, karena kliennya bisa bisa dihandle dari Zurich kan. Terus tapi karena terus berminggu-minggu dia datang, oke deh, fine lah. Terus ya udah, aku ketemu sama siapa di Dubai gitu. Nah, dan aku tuh tahu semua orang-orang yang aku kenal di Dubai itu adalah global leaders gitu loh. Jadi kadang-kadang seringnya nggak di situ juga dia traveling kemana-mana kan. Jadi gue bilang ya apa ngebayangin kalau klien yang di situ aku gampang, tapi kalau teman-teman kalau nggak ketemu juga gimana, males lah gitu ngurusin ini. Terus aku bilang ya udah aku pergi ke Dubai, tapi bantuin supaya scheduling gampang. Dan ternyata gampang. Semua orang yang aku cari ada dalam wow, 3 hari aku di situ. Nah, lucunya pada saat visit ke Dubai itu, walaupun aku ketemu klien ya, rekrutmen klien, kita tuh ngomongin spiritual, semua ngomongin spiritual, hal-hal spiritual, dan kita tuh nggak pernah ngomongin seperti itu sama klien. Coba pada visit itu, kita tuh ngebahas spirituality gitu in many forms and mm, wordings kan. Jadi it's not mm, just a business meeting. Very interesting. mm, Nah, terus ketemu sama Islam tuh. Ketemu sama mentornya Islam juga, orang Yunani yang tinggal di Dubai. Si bapak ini, Pak Spiros ini, dia juga mm. tadinya ngomong marketing ini tuh sebenarnya ngomong jadi healing ini, healing itu. Terus dia bilang, gue juga healer loh sebenarnya. Kata dia, Ayo, gue langsung, ya emang ya, ini kalau temen sekelas, kalau soul tribe ya begini sih gitu. iya, Mau bentuknya mau corporate apa juga, bener, kalau bener. kalau emang Jadi dia, kamu sekarang nyamar jadi apa? kamu nyamar dalam bentukan apa nih sekarang? Jadi aku tuh conversation dan Spiros, terus dengan ibu, ada beberapa ibu-ibu yang lain, terus sama Islam dan segala macam. Dan nama Islam tuh bener-bener yang sangat impactful gitu karena Islam tuh kayak bisa ngelihat aku gitu loh, yang bener-bener yang, dan dia kalau ya gitu kalau ngomong apa tuh ging itu aktivasi Mm, mm, sesuatu. Nah, pada saat aku tuh waktu mau berangkat ke Dubai aku tuh mm. ada kayak pain in my tailbone yang sudah lama. Dan itu tuh Mm. susah banget kalau traveling duduk lama gitu ya di pesawat tuh, aduh. Dan makanya aku tuh males. Tapi kan kalau perlu jadi, nah aku ke dokter di sini udah yang ya itu mah nggak bisa diapa-apain lagi, tunggu aja sampai sembuh sendiri. Ya ampun. Nah, melalui percakapan di Dubai ini dan yang dua dua terakhir sama Islam panjang banget itu ngebahas tentang saya ganti jadi coaching, dia mau jadi yang lainnya apa segala mau dan segala macam, untuk pas balik ke Zurich itu hilang sakitnya tuh sampai sekarang. Jadi aku bilang
there's something about this decision. Nah, si Islam itu waktu aku di di Dubai itu dia sempat bilang, gue punya temen loh, gue pengen kenalin ke lo, dia bilang gitu. Karena gue yakin tuh lo sama dia pasti kalau nyambung banget. Dia tuh lagi nulis buku tentang happiness dan yang di-trigger gara-gara anaknya meninggal mendadak pada operasi. Hmm. Kalau tahu Mo Godet, Hmm. Solve for Happy, ya, that's Mo, Hmm. is Islam's friends. Dia bilang, Hmm. I would like to introduce you to Mo, dia bilang gitu. Tapi Hmm. Mo-nya lagi nggak di sini, jadi mungkin Hmm. nantilah gue pakai email aja kata dia. Oke. Nah, jadi aku apa namanya? Eh, aku membuat keputusan. Jadi aku pas balik ke Zurich tuh yang udah deh kayaknya emang harus bikin keputusan nih untuk memilih fulfillment. Walaupun saya harus ngapain, harus kerja apa, mengerikan Hmm. karena saya nggak tahu cara menjadi coaching, menjadi nggak apa. I don't know how to do this work, right? But Hmm. there is a Hmm. strong pull because it's closing. The gate is closing on the old world, right? Hmm. Terus Hmm. udah gitu ada Mind Valley punya lagi baru pertama tahun 2015 itu membuat acara di Eropa untuk pertama kali dan aku kenal sama Vision Lakiani itu Hmm. teman di ISEC kan terus aku ngontak Hmm. Vision eh event tuh bagus gak sih buat kayak gue nih lagi mau transisi karir ke arah personal development spirit iya 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 lu datang nggak usah di kan ada prosesnya tuh interview nggak usah di interview datang aja ntar bayar fee-nya aja nggak usah lewat interview kan orang lain harus di interview oke fine. Hmm. Hmm. Nah, di situ itu, Day Zero, aku inget tuh habis Day Zero ada workshop kan 4,5 jam bersama ibu bernama Lisa Nichols. Nah, dia triggering orang-orang Hmm. kan si Lisa tuh. Terus dia gitu, aku balik ke kamar terus bilang gini, ya udahlah ya, gak nulis ini. Oke, universe fine, I say yes, I say yes to my soul destiny. I don't know what I have to do, I don't know what I need to learn, I don't know where I need to be. You need to guide me, gitu Hmm. kan? But I'm willing and I'm committing myself. So I'm saying yes Hmm. gitu formally to my soul destiny mulainya 2015 itu besoknya masuk apa naik ke mana ke panggung Marisa Peer Wah, habis Lisa dan waktu Nichols saat langsung itu Marisa Marisa Peer. Peer belum seperti Marisa Peer sekarang terus aku Hmm. bilang dia ngomongin yang I am enough konsep segala macam kan Hmm. was really inspiring it touched my wound kan jadi terus aku Hmm. yang I need to tell her how much I appreciate her speech terus aku datang ke dia thank you so much for this it speaks volume bla 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 terus dia bilang gini, gue mau ada ini loh ada workshop abis ini lu masuk gue aja gue mau menghipnosis satu ruangan ini semua Wow. ya terus gitu oke deh terus aku datang kan ke situ terus aku ikut so when I was doing this I said okay this is I need to learn this I need to learn because karena ini bukan di conscious mind yang tadi aku bilang coaching is I need Hmm. something else hati tuh yang Hmm. wadah Hmm. padahal aku nggak Hmm. tahu hipnoterapi itu apa gitu pada saat itu Hmm. Hmm. terus aku abis sesi approach dia are you teaching no I'm not and I will not waktu itu jawabannya gitu terus gue Ambil gitu not. dia bilang gini this is my own unique method so aku bilang are you not going to teach dia bilang gitu gini I don't think so terus aku bilang listen aku bilang kalau misalnya mau ngajar saya di telepon dong gitu kasih tahu dong ke tribe kita gitu jadi karena saya benar-benar tertarik dalam hati juga apa sih hipnoterapi saya juga gak ngerti cuma hati itu udah yang ini loh gitu kan 3 bulan kemudian dia ngubungin I will teach oke jadi saya aku salah satu dari 40 her first 40 students. Hmm. So Hmm. this continues to unfold like this, Widi. Jadi Hmm. the tools or the process and more importantly the teacher is going to show up one way or another to me to cover another depth of consciousness gitu. Hmm. Sampai pada suatu hari mentor aku bilang no more teaching, no more teacher. you are you are your own teacher. Now you teach. Hah? Hmm. Apa? Kok gue? Now you make your own. Kan udah cukup itu mentorku bilang gitu. Udah Hmm. cukup cukup. Karena sekarang mulai eksplorasi sendiri gitu. So Ini that's in mentor its mentor tubuh fisik atau mentor fisik, di oh, fisik. fisik. Dan terus mentor yang tidak berfisik Hmm. makin rajin datang karena Hmm. there's activation of energy and also knowledge Hmm. and also approaches. Jadi kalau misalnya lagi sesi, it's very guided and it's very held, gitu Hmm. kan. Jadi, so consequence to this,
badanku juga berubah gitu karena Mm-mm. badanku harus bisa interacting on continuous basis with very high frequency energy kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ya udah makin diakselerasi itu ini ya, purgingnya dan segala macam. So I don't know if this is the kind of information you're looking for with that question. Tapi I get the warning in the beginning. Mm-mm. Ketika aku masih ngobrol-ngobrol, I'm going to do it as a profession. Salah satu mentor aku pada waktu itu tahun 2015 bilangnya, "Oh, you can be great. I can see that. Mm. But you have to be aware of the consequence of this profession, which Mm-mm. is you will change so much faster than most, Mm-mm. and it can be a very lonely place. Mm-mm. So it's something that you need to sit with dan juga make a commitment because if you're not willing to go through this, you may be you may not be able to use your potential optimally for the service gitu kan. So I'm glad that I was told this in the beginning gitu dan I had the chance to say yes consciously sebelum guidance-nya datang. Mhm. Okay. Wow, beautiful. Thank you, Mbak, for sharing. You're welcome. Is this what you're looking for? No, it's not what I'm looking for, but it's even more. I was like, wow. Everything is Terus, guided. It always yeah, started with yeah, and you it's are make me saying, I think happy. this is what I say to all my clients. It doesn't matter where you are, but you have to make a decision what you want. Mm-mm. And you're making a commitment to yourself, not to me as a facilitator, um, to make a commitment to yourself that this is what I'm gonna commit to, and I'm gonna do what Mm-mm. I can with support or without support, independently or with support, the steps to get there. Karena it's a process that you cannot always imagine gitu, nggak bisa diplan, Mm-mm. timingnya nggak bisa diatur. Kadang-kadang is super intense, kadang-kadang is very relaxed. Jadi Mm-mm. all you have is exercising your free will. Yes, I am choosing to align myself with my soul and to live my Mm-mm. life that way. And then Mm-mm. all the things that after that choice is just going to guide you through that, Mm-mm. clearing what is blocking you and integrating what is helping you. That's it. Mm. Thank you, Mbak, for the sharing. I think yang paling resonate with me itu yang this journey will be a lonely journey. Itu kayak yang no one told me that, tapi somehow my life has been preparing me for that. Kayak gitu. It can Karena be a lonely journey karena ya, it's so unique. The path is very unique, right? Even mm, if, seperti saya bilang tadi, I have a best friend. mm-mm, I have some best friends. But at some point, there are times when I am speeding so much that mm-mm, I can feel the gap between us becoming mm-mm, bigger. And at the end of the day, they are still my friends. They still love me. mm-mm, But then that path of the journey, I'm by myself, mm-mm, mm-mm. you know. Jadi it's a solitary, but you can do it in the way that is connected. But you need to know what is healthily to be expected from the Mm-mm, connection kan. Karena mm-mm, kalau enggak kita jadi demanding juga kalau we are projecting. Why are you not going fast? Why are you not going fast? Then there's a lot of grief with this, right? Because mm-mm. you were so closely growing together, and some point you will Yeah, go, and then yeah. they grow, but they really slow, and then you're like, oh my God, what now? And Mm-mm, then this is very 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 common to happen. mm, mm-mm. Kalau aku itu I've been prepared. Jadi being undiagnosed special need person itu itu ya. Jadi kayak dari kecil itu aku kayak loner gitu, Kak. Jadi kayak yang apa ya, even kayak di dalam satu ruangan kayak conference ada 300 orang, I feel alone gitu. Kayak I feel like no one understand me kayak dari aku kecil gitu. Tapi I think kayak itu prepared me for this life gitu. Jadi waktu orang bilang kayak ya itu yang kayak it will be a lonely journey, terus aku kayak lebih lonely daripada yang sekarang. Kayak gitu. Mau yang kayak mana lagi nih lonely-nya? Tolong. Kayak gitu. Tapi ternyata kayak ah ini sudah hidupku biasa, seperti biasanya juga kayak gini ya sudah. Sampai to the point sekarang ini I'm literally putting myself alone. Jadi kayak lebih ke kayak daripada rasa lonely-nya sendiri, mending aku alone sendirian gitu kan. Tapi ya ternyata kayak
makanya aku hidup kan di Kabupaten Tangerang yang jauh dari mana-mana gitu. Kayak literally satu jalan ini, Mbak. Nggak ada manusia yang tinggal di jalan ini kecuali aku dan temanku adalah Soti dan kucing-kucingnya gitu. Sampai tetangga-tetanggaku kayak yang Mbak Widi tinggal sendiri Gak gitu. Iya, takut, Mbak? nggak Enggak, takut. biasa Terus aja. aku jadi mikir kayak, oh aku harus takut kayak gitu. Karena Oh, aku dia nggak baik-baik takut. aja saya. Ya aku baik-baik, aku happy, I'm happy this way. Dan justru ternyata aku jadi lebih merasa nggak lonely kayak gitu. Exactly. So yeah, it Thank you was for nice. sharing. Yes, transformation, there's a hidden depth to transformation. Mm-mm. Dan that's why I'm happy that you ask these questions because semoga dengan saya sharing jadi lebih kebayang variasinya dari Mm-mm. transformasinya Widi, transformasi saya dan yang lain di Mm-mm. Love Wins, di serial Love Wins ini kan. Mhm, And benar. on that note, that concludes our conversation today, Widi. Thank you Mbak Terima Ade. kasih. Aku yang makasih. So happy to connect, to reconnect. Mhm. Likewise, likewise. And for all of you who are listening here, I will provide Widi's contact details in the description box. Jadi kalau kalian ingin kontak untuk pranic healing, Hmm. coaching, or anything, teori you, whatever you need, ada bisa connect sama Widi. Dan sebagai penutup, saya ingin bilang bahwa kita semua bisa menjalani kehidupan sesuai jati diri kita. Ada Hmm. proses untuk bisa melakukan itu dan juga ada support yang available untuk membantu kalau diperlukan. Dan yang penting adalah memilihnya. Dan semoga percakapan kami kali ini bisa mengetuk hati nurani teman-teman semua untuk juga untuk menyikapinya setelah mendengarkannya. Dari Kabupaten Amin. Tangerang dan dari Zurich, Switzerland, saya dan Widi mengucapkan sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk memberi thumbs up untuk episode ini, subscribe di podcast channel ini, dan juga share both the podcast and also the episode ke network teman-teman semua. Sampai jumpa lagi Thank teman-teman. you. Thank you, take care, bye-bye. Bye.